kasih. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Oke, kita ceritain dulu. Silakan siapkan Microsoft Word-nya, juga kainnya jangan lupa dipakai. Kita pakai waktu cuma 3 menit ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Yang Microsoft Word-nya belum bisa. Saya sudah buat. Oke, stop semuanya. Kalian dapat berapa kali? Lihat word count-nya, lihat ya. Sudah ketemu? Word count itu di bagian bawah sini kita klik. Lihat karakter with space. Ya. Karakter with space. Oke, Albert. 143 Asia, Asa, nggak apa-apa ya, jawabnya sedikit nggak apa-apa. Dari yang belum bilang aja belum ya, belum. Asia, oke. Pada kesempatan ini kita masuk ke materi algoritma dan pemrograman pada elemen berpikir komputasional. Kita mau lihat sebenarnya algoritma dan pemrograman itu seperti apa. Seperti yang biasanya kalian lakukan ya. Misalnya kalian melakukan pencarian di Google Search. Nah, itu sebenarnya kan ada algoritma pencariannya seperti apa. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai bagaimana sih cara kita menuliskan algoritma dan bagaimana sih pemrograman standar khususnya untuk pemrograman bahasa Python yang akan kita pelajari hari ini. Kita mau lihat tujuan pembelajaran kita apa. Jadi pada kesempatan ini tujuan kita adalah kalian nantinya bisa menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Ada beberapa indikatornya. Jadi nanti kita akan berdiskusi secara kelompok. Yang pertama, kalian melalui diskusi kelompok itu kalian bisa menjelaskan simbol-simbol flowchart itu ada apa saja. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan penggunaan kartu algoritma untuk menuliskan algoritma. Yang selanjutnya, menganalisis konsep dasar pemrograman Python, membuat flowchart dan kartu algoritma, serta membuat kode program sederhana dengan bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi kita, Ibu akan adakan quick test dulu untuk mengetahui sebatas mana pengetahuan awal kalian mengenai algoritma dan pemrograman. Silakan siapkan HP kalian, kita mau quick test pakai kartu. Kita mulai ya. Oh, belum masuk. Oke. Tidak apa-apa itu tungguin. Sudah, Bet? 33. Apa? Enggak ada pakai datanya? Udah, Mbak. Oh, ya, ganteng. Oke, kita mulai ya.
Hal yang kedua, tipe data untuk bilangan bulat. Jadi yang mana ya? Yang mana sih? Tipe data untuk bilangan bulat apa? Kalian itu pakai tahu bukan? Oke, soal terakhir, diagram alir yang digunakan untuk menuliskan notasi sebuah algoritma. Noise. Mana? Wih, kunci. Silakan kalian buka buku kalian halaman 4 sampai 8, kalian coba baca dulu. Lu kasih waktu sebentar ya, 5 menit aja. Materi kita hari ini. Kita akan bahas tentang bagaimana berpikir komputasional dan juga algoritma dan pemrograman. Kita harus tahu dulu konsep dasar dari berpikir komputasional. Nah, kita mau lihat berpikir komputasional itu yang seperti apa sih Bu? Secara sederhana, kita berpikir pakai caranya komputer. Nah, komputer itu kerjanya gimana sih? Komputer bisa bekerja itu kalau dia menerima inputan, kemudian dia proses, lalu dia akan mengeluarkan hasilnya atau outputnya. Outputnya berupa apa? Bisa apa aja, bisa gambar, suara, dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat bagaimana sih proses pemikiran logis yang ada di dalam algoritma. Contoh sederhana, misalkan ada 3 buah gelas A, B, dan gelas C. Gelas A berisi air warna biru, gelas B berisi air warna merah. Kita mau tukar isi gelas itu. Jadi gelas A nantinya akan jadi warna merah isinya, dan B jadi warna biru. Bagaimana caranya supaya kita bisa menukarkan hasilnya sampai seperti yang diharapkan tadi? Ada yang bisa jawab? A tuang ke C, B tuang ke A, C tuang ke B. A tuang ke C, B tuang ke A, C tuang ke B. Apakah ada solusi yang lainnya? Solusi yang lainnya? Ada yang lain dulu? Tadi kan dari A ke C. Dari B tuang ke C. Ya. Yang A tuang ke B, dari C tuang ke A. Ya. Jadi kalau yang tadi dari A ke C dulu, nah solusi yang kedua itu dari B ke C. Kalau kalian hitung langkahnya satu persatu, sama nggak jumlah langkahnya? Sama. Jadi kalau kita lihat dari permasalahan ini, solusi yang kita dapatkan tadi itu sama-sama efektifnya. Memang langkahnya atau caranya berbeda, tapi jumlahnya sama dan mencapai hasil akhir yang sama. Jadi algoritma adalah suatu kelompok instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer. Secara sederhana, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan. Ada 3 cara menuliskan algoritma. Jadi yang pertama pakai kalimat deskriptif, yang kedua pakai pseudocode, yang ketiga pakai flowchart. Sama ada simbol flowchart. Jadi simbol flowchart itu kalau kalian pakai Microsoft Word, kalian insert
ada insert simbol itu biasanya di paling bawah itu ada tulisan flowchart. Nah, flowchart itu kegunaannya untuk apa sih Bu? Flowchart itu diagram alir yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menuliskan algoritma itu bagaimana kalian bisa menggambarkannya dengan flowchart. Jadi yang pertama ada namanya terminator. Jadi simbol ini adalah awalan atau akhiran dari flowchart. Kemudian yang kedua itu ada simbol proses di panjang ya. Kemudian ada dokumen, dan yang keempat ada decision atau keputusan. Kalau ada dua pilihan yes atau no itu biasanya pakai decision. Kalau di pemrograman biasanya kita pakai di kondisional. Kemudian yang kelima itu ada data atau input output. Jadi kalau kita mau tampilkan input output itu gambarnya seperti di nomor 5 atau di jenjang. Kemudian lingkaran ya itu penghubung atau konektor. Jadi kalau misalnya kita berada di halaman yang sama tapi kita udah sampai bagian akhir itu kita pakai konektor. Kemudian yang nomor 7 itu ada konektor tapi di akhir halaman berbeda. Kemudian yang ke-8 itu yang paling penting adalah flow-nya atau arah alirannya itu kemana. Ada contoh penggunaan flowchart. Kalau tadi kita mencari panjang kali lebar ya. Kalau ini kita cari luas dari persegi, dari sisinya dikalikan. Jadi yang pertama kita tuliskan start, kemudian grade sisi itu artinya kita baca atau kita berikan urutan sisinya yang diketahui itu ada berapa. Kemudian hitung luas sama dengan sisi dikali sisi, kemudian grade luas, kemudian selesai. Diagram alir ini dibaca dari paling atas ya, dari start, kemudian diakhiri bagian M atau selesai. Kemudian yang kedua pakai pseudocode. Nah, pseudocode itu mendekati bahasa pemrograman. Contohnya ada deskripsi tingkat tinggi. Tadi kan aku bilang ada kalimat deskriptif, kemudian ada pseudocode dan flowchart. Nah, di sampingnya ada deskripsi, baca nilai sisi persegi. Nah, di bagian pseudocode-nya itu cuma bagian ini aja. Input sisi, kemudian hitung luas dengan mengkuadratkan nilai sisinya. Oh, luas itu adalah sisi kali sisi. Yang ketiga cetak luas. Di sini print luas. Perbedaannya hanya di bahasanya. Kalau pseudocode itu mendekati bahasa pemrograman yang ingin digunakan. Kemudian untuk kartu algoritma, ya, langkahnya hampir sama seperti di pseudocode tadi. Jadi misalnya di dalam bahasa algonya variabel, nama variabel tipenya apa, ya. Kalau di bahasa Python itu tidak ada pendefinisian variabelnya. Kemudian baca nama variabelnya apa. Nah, kalau di pemrograman dia dituliskan, misal A integer apa, nilainya berapa. Jadi kalau menggunakan kartu algoritma itu hampir sama seperti pseudocode, tapi kita ubah ke dalam bentuk kartu algoritma. Untuk pemrograman standar untuk pemrograman Python-nya ya. Jadi yang pertama kita mau lihat struktur kode programnya itu seperti apa. Jadi di pemrograman Python ini komentar itu selalu diawali dengan simbol S, hashtag ya, hashtag. Jadi contohnya yang di bawah, misalnya program Halo Dunia, print Halo Dunia, itu yang nanti akan ditampilkan itu adalah Halo Dunia.
pemrograman yang lainnya. Dia langsung aja perintahnya mau dimasukkan seperti apa, dan bahasa pemrogramannya itu hampir mendekati bahasa manusia ya. Jadi lebih gampang. Contoh penulisan statementnya. Jadi kalau kita mau print itu selalu berada di dalam kurung. Kemudian kalau string penulisannya itu pakai tanda kutip, seperti ada variabel nama, kemudian sama dengan user cerita. Nah itu kalau tipe datanya string pakai kutip, kalau integer dan lainnya tidak perlu. Ini contoh kalau di compile hasilnya, kamu bisa perhatikan ya. Jadi kalau saya mau print nama sama dengan user cerita, saya tinggal panggil aja nama variabelnya itu apa. Untuk penulisan variabel, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah underscore ya. Kemudian karakter selanjutnya dapat berupa huruf atau angka. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif, artinya berbeda ya. Di situ ada contohnya, misalnya variabel Q, K-nya kapital dengan variabel Q, K-nya huruf kecil atau lowercase itu berbeda. Kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci. Format penulisannya, contohnya ya, nama variabel nilainya berapa. Kemudian untuk tipe data, kalau nama itu pakai string, umur itu pakai integer bilangan bulat, tinggi itu pakai float atau double ya, pecahan ya. Oke, kita mau mengerjakan LKPD kalian. Silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Boleh dideketin ya, tempat duduknya boleh dideketin. Perhatikan di situ soalnya ada 3 ya. Jadi soal yang pertama kalian diminta untuk mengurutkan puzzle yang ada di situ. Nanti akan dibagikan gambar hasilnya, kamu tinggal tempel di lembar jawab bagian belakang. Kemudian soal yang nomor 2, kalian diminta untuk membuat flowchart program. Ya, flowchart program menentukan angka ganjil atau genap. Jadi nanti silakan kalian tempel aja, simbolnya kalian pilih. Yang ketiga, kalian buat pakai kartu algoritma, artinya kalian tulis kartu sebelumnya, kalian tuliskan di dalam kartu algoritma, dan boleh dicoba di Python-nya untuk mengetahui hasil dari baris kode program itu hasilnya berapa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? Oke, kita boleh mulai kerja. Oke. Yang koma ini 10,2. Nah, ternyata kita salah input. Koma.
kanan atas. Berada di kanan atas. Ya, Aku tambahin sesuatu. naikkan angka 1 menuju kotak kiri atas. Nomor 4, geser angka 3 menuju kotak yang berada di kotak kiri bawah. Itu aja. Ya. Nah, untuk nomor 2, soalnya Hinata memiliki deretan angka dari 1 sampai 10. Dia print luasnya, yaitu untuk menentukan atau menampilkan hasil luas yang telah diproses oleh komputer. Jika pemrosesan berjalan dengan baik, maka hasilnya haruslah keluar 120. Sekian. Ada yang mau menanggapi? Beri tepuk tangan dulu. Sekian presentasi, terima kasih. Boleh, terima kasih. Kalau kalian lihat ya Naya, dari soal yang nomor 1 tadi, ketika kamu menggambarkan puzzle-nya satu persatu, kita jadi tahu, oh pergeserannya dari sini ke sini. Mungkin ketika kita menjelaskan hanya dengan kalimat deskriptif, itu mungkin kita bingung, oh ini arahnya kemana ya, jalannya seperti apa ya, jadinya seperti apa. Tapi ketika kita menggambarkan, itu menjadi alat bantu kita supaya kita paham, oh algoritmanya seperti ini. Oke, apakah ada kelompok lain yang udah siap? Boleh? Ya. Kita mulai dengan perkenalan diri dulu. Terdapat anggota kami bernama Raymond, Ronald, Richie, Michelle Audrey, dan saya Michelle Valeri. Hari ini kita akan membahas mengenai LKPD kita hari ini dengan tema berpikir komputasional, di mana telah diberikan 3 soal. Mari kita bahas nomor pertama terlebih dahulu oleh Michelle Audrey. Silakan. Nah, kita bisa melihat ya soalnya di sebelah sini. Jika ada soal seperti ini, puzzle acak, caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu berpikir secara komputasional sesuai dengan judulnya ya. Yaitu kalian bisa melihat, karena kita disuruh untuk memindahkan satu persatu ya, kita bisa memindahkan 3 terlebih dahulu ke bawah, sehingga kita mempunyai space di atas untuk memindahkan 1 dan 2-nya. Lalu kita memindahkan karena 3 sudah kosong, kita pindahkan ke 2-nya sebelah. Lalu kita tinggal naikkan 1-nya. Oke, seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Dengan jenis variabelnya itu kejar. Oke, jadi kami tadi mencoba memodifikasi program yang di tempat ini. Jadi yang kami ubah adalah inputnya tidak hanya 10 atau 12, bisa berapa saja. Dengan cara pertama-tama kita membuat seperti ini. P, L berarti kan ada 2 variabel yang akan diisi. Lalu ini input untuk input di Python, lalu di split untuk membedakan variabel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita memasukkan variabel P ini menjadikan integer sama juga dengan L. Lalu kita langsung bisa mengeluarkan sekaligus mengkalikan P dengan L tersebut. Jadinya akan keluar luas dari segi panjangnya ini. Oke, di sini bisa kita lihat setelah kita memasukkan nilai dari panjang dan lebarnya yaitu 10 dan 12, nanti diproses pada langsung dengan keyframe-nya yaitu panjang kali lebarnya dan hasilnya 120. Oke, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Apa yang sudah kita kerjakan hari ini ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Dari soal nomor 1 kalian jadi tahu bahwa dengan menggambarkan atau menuliskan langkahnya satu persatu, itu kamu jadi tahu algoritma itu seperti apa. Dan kemudian di soal nomor 2 dan nomor 3 kalian coba sendiri di Python-nya, oh ternyata bahasa pemrograman Python jauh lebih sederhana daripada pemrograman yang lainnya. Jadi apa yang kalian dapat pada pertemuan hari ini, boleh 1 atau 2 orang angkat tangan sampaikan. Ya, lo sendiri. Nah, dari pembelajaran hari ini yang saya dapat rasanya sangat banyak, dan yang saya akan ambilnya saja
Saya pun di sini Mas TK juga masih banyak juga belajar dari ini, masih juga banyak kesalahan. Yang belajar yang bisa diambil itu kita tidak apa-apa berbuat salah, asalkan kita berani mencoba dan hasilnya sampai itu pun benar-benar dapat walaupun tidak sempurna. Oke. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana penggunaan variabel, bagaimana penggunaan kondisional pada bahasa pemrograman Python. Terima kasih banyak untuk hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita.